Kita percepat. Yang kewajiban kedua adalah ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Undangan itu sebagian ulama berkomentar semua sifatnya sunnah kecuali acara ijab kabul pernikahan. Ya, undangan akikah masih sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagiannya juga wajib. Tapi kalau akad nikah tidak ada tawar menawar, wajib. Jadi kalau ada orang diundang akad nikah loh ya, bukan resepsi, beda loh itu. Akad nikah loh, bukan resepsi. Diundang akad nikah lalu tidak hadir, maka dia kena hukum haram kecuali uzur, sakit, lupa atau kesibukan yang tidak kalah pentingnya, baru dimaafkan. Tapi kalau acara itu misalnya bercampur maksiat, kewajibannya gugur, sunnahnya gugur. Diundang resepsi, ada joget perempuan maksiat di dalamnya, haram datang, haram. Saya bilang haram loh ini. Kalau mau titip pas soloknya Habib, amplopnya nanti selesai acara baru titip. Nah, ini hati-hati loh ini. Kita ini kadang-kadang lucu loh Islam ini. Malam baca doa mapaci, malam berzanji berdoa, ya Allah berikan keberkahan. Pagi maksiat. Di mana letak keberkahannya? Ini jangan sampai kita konyol ini, mencampur adukan ibadah sama maksiat ini. Ya, jangan naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai ada acara yang berbau maksiat. Hindari ya, bagaimana mau berkah. Dan ingat sekali lagi, menghadiri tempat maksiat hukumnya apa? Anda sendiri yang jawab. Menghadiri tempat maksiat hukumnya apa? Anda sendiri yang jawab, bukan cuma saya, Anda. Jadi kapan-kapan diundang, Anda tahu, ada orkesnya ini, sudah jangan datang. Habib tidak enak, Habib datang di acaraku, urusan nah. Ini bukan urusan Anda, urusan dia. Kenapa dia mau manggil maksiat, gitu loh. Ya, ini bukan masalah kakdor atau keras. Ini masalah disiplin. Anda lebih jaga perasaan orang atau hukum Allah? Di situ dipertanyakan itu. Ya, jangan sampai kita salah memilih sikap. Naudzubillah min dzalik. Jadi kecuali juga yang wajib, yaitu panggilan dakwah, yaitu mubalik. Kalau dipanggil ceramah, ya wajib. Mubalik dipanggil ceramah lalu tidak datang, dosa. Kecuali udzur, sakit, lupa atau kesibukan tidak kalah pentingnya. Ya, Habib, kalau dipanggil ke ceramah tapi tidak ada amplopnya, wajib. Amplop itu bukan bayaran loh ya, hadiah. Ada amplop, tidak ada amplop, intinya diundang wajib, itu aja. Ya, saya punya pengajian di mana itu, tunanetra itu, berapa tahun itu Ali ya? Di tunanetra itu sudah 4 tahun itu, alhamdulillah tidak pernah putus itu. Ya, ada juga undangan saya di daerah, saya tidak usah sebut tempat sebenarnya. Itu alhamdulillah, lillahi ta'ala semua, tidak pakai amplop, enak datang aja. Ada tidak ada bukan jadi syarat. Jangan sampai ustadz itu bilang amplop siapa ya. Saya pernah satu kali minta digantikan sama ustadz, bisa digantikan ceramah ya, bukan di amplop series tangga ya ustadz. La haula wala quwata illa billah. Ini ada apa ini kira-kira? Tahu enggak almarhum Habib Munzir? Almarhum Habib Munzir itu dia bayar orang datang ke pengajiannya. Satu orang 20.000, dia bayar orang supaya orang mau dengar ilmunya. Kenapa? Ilmu yang manfaat itu keberkahan dari Allah. Fal alimu bil ilmihi lam ya'malan mu'adzabu min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tapi ilmunya dia tidak manfaatkan, nanti di hari kiamat lebih dulu disiksa daripada penyembah berhala. Ya, jangan sampai naudzubillahi min dzalik. Begitu juga kewajiban muslim wa syuhudul janazah, menghadiri jenazah. Ingat ya, kalau ada jenazah dihadiri. Ya, minimal utamakan keluarga. Yang kedua tetangga, kecuali ada uzur. Saya itu paling sering kena uzur. Tetangga wafat,
saya bertepatan ada jadwal ceramah. Bagaimana? Saya wajib mengutamakan ceramah. Kenapa? Kalau saya tidak ada di tempat jenazah, jenazah tetap dikuburkan. Ya, jadi itu, kalau ada jenazah hadir ya, hadir. Mulai dari memandikan, kalau mau sempat ikut. Lalu kedua, mengkafani, kalau sempat ikut. Kalau tidak, minimal mensolati. Lah kalau mensolati tidak bisa sholat 2 kali, kecuali orang yang berbeda. Jadi orang yang sholati di rumah tidak boleh lagi sholati di masjid. Nah itu, jadi jangan sampai yang sholat di rumah sholat juga di masjid, nggak bisa 1 kali. Dan tidak ada istilah sholat parallu. Jenazah sudah dimandi, belum dikafani, disolati. Itu tidak ada dalam Islam itu. Tidak ada dalam Islam. Nanti dikafani baru disolati. Ya, tutup auratnya dulu. Khusus sholat jenazah, ada sebagian ulama tidak diwajibkan punya wudhu karena tidak ada sujud, sujud, tidak ada ruku. Cuman jangan dijadikan kebiasaan. Kalau kepepet misalnya sudah ngurus jenazah, tidak sempat ambil air wudhu, takbir orang ikut nih, nah misalnya gitu. Karena masih ada ulama yang meringankan hukum, dan memang dasar hukum yang kuat bahwa tidak wajib punya wudhu kalau sholat jenazah. Cuma tetap afdal wudhu. Berikutnya, kewajiban muslim kepada muslim yang lain. Tapi ini masalah sholat jenazah, ingat baik-baik ya. Artinya kalau Anda tidak tahu niatnya, Anda cukup mengatakan begini, saya niat sebagaimana niatnya imam, sudah sah. Ya, saya niat sebagaimana niatnya imam. Nawaitu ma nawal imam, sudah sah. Allahu Akbar, sudah sah itu. Jadi niat sebagaimana niatnya imam, karena mungkin dia tidak hafal niat sholat jenazah. Dan ingat ya, perhatikan baik-baik, jangan terlalu sotak. Maksudnya kalau sudah dimandi jenazah, kalau belum dimandi mayat. Siapa bilang? Nah bilang bedeng. Di mana itu bedeng? Mau sudah dimandi, mau belum dimandi, jenazah dan mayit itu sinonim, persamaan kata. Tidak ada bilang sudah dimandi jenazah, belum dimandi mayat. Siapa bilang? Lah kalau niat sholat jenazah apa? Usolli ala hadil maitah, usolli ala hadal mayit. Berarti sudah dimandi tetap mayit, ya kan? Bagaimana sunnahnya kalau sebelum sholat jenazah? Salatul janazah rahimakumullah, itu Nabi bilang jenazah. Ketika takbir Nabi bilang mayat. Sinonim itu. Ada yang biasa mengatakan kalau belum dimandi namanya mayat, kalau sudah dimandi namanya jenazah. Oh, tahu anak. Di mana dapat itu? Nah, ini kadang-kadang ini ya, jangan terlalu di model-model itu agama ya, jangan terlalu di model-model itu agama. Bahaya. Dan ingat baik-baik, kalau pergi antar jenazah dengan akhlak, itu kita kadang-kadang malu sama non-muslim. Yang antar dengan akhlak itu non-muslim, yang rapa-rapa muslim. Itu kan mestinya kebalik. Saya pernah antar tetangga almarhum Dembora, saya di atas ambulans, sampingnya supir jalan nih. Ada lampu merah, saya bilang stop. Bilang, Habib, tidak usah stop, ambulans lampu merah. Tidak, stop. Kenapa mau keburu-buru? Tak tutup lubang ah? Ada apa? Kenapa mau keburu-buru? Tidak ada tak tutup lubang, ada apa? Itu kadang-kadang suruh orang geser, pepek pintu mobil, ada itu di sosial media itu sampai berkelahi dan lain sebagainya. Di mana ahlaknya ini? Orang antar jenazah itu sambil berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ini tali kami itu kacamata baru tidak pakai helm, halam itu jalanan. Leong ini. Saya pernah satu kali di pepek mobilku, orang mau antar jenazah, aku buka kacaku, kita Habib lah, apa mau ku takziah? Ini semua ini ku pangare mau ku takziah. Ku takziah kunjo. Bahaya nak pernah ku takziah ku mati. Janganlah haula wala quwata illa billah. Akhlak. Ya, harus akhlak.
tenang gitu. Antar baik-baik, jangan rapa-rapa. Kalau perlu lampu merah berhenti. Nah, nanti jalan lagi misalnya. Yang butuh buru-buru itu kan orang sakit tembus lampu merah, enggak apa-apa. Kenapa? Emergensi. Nah, mayat apa? Ustaz, kan disunahkan buru-buru. Buru-buru memang untuk segera, tidak ditunda, tapi bukan rapa-rapa. Antara buru-buru sama rapa-rapa itu beda. Ya, al-mustajil minasyaiton, pekerjaan rapa-rapa atau tergesa-gesa itu pekerjaan illa salasa, kecuali tiga. Apa itu tiga? Liqada'id duyun, membayar utang, liijabatid duyuf, menerima kalau ada tamu cepat diterima, jangan lama. Yang ketiga apa? Tazwijul binit idza ja'a rajulun sholih, menikahkan anak perempuan kalau datang laki-laki soleh. Kalau sudah datang laki-laki soleh, ya sudah selesai. Jangan lagi bilang kurang panaik nah. Nah, tuh. Ini yang disunahkan buru-buru, ini, tiga ini. Lah kalau antar jenazah, enggak ada. Dan antar jenazah tidak ada bilang buru-buru disunahkan, tidak ada, sama sekali tidak ada. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya keluar dari akhlaknya Nabi Muhammad. Berikutnya, kewajiban muslim atas muslim yang lain, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Kalau ada orang sakit dijenguk. Sekali lagi, al-fakir, kadang-kadang kalau tok jamaah sakit tidak sempat menjenguk, saya minta maaf. Dikarenakan kesibukan dakwah yang luar biasa. Saya sampaikan kini, hari ini tidur saya cuma 3 jam. Dikarenakan mulai subuh tadi sudah bangun, jam 8 ke Pangkep, lanjut terus, tadi terakhir maghrib di Borong, itu terus. Itu karena saya terlalu sibuk, jadi tidak sempat untuk jenguk orang sakit. Tapi kalau saya mau sampaikan, jenguk lalu kalau sempat, karena orang sakit itu jauh lebih sakit kalau tidak paham ya? Orang sakit jauh lebih sakit kalau tidak dijenguk. Dan ingat ya, semua orang yang datang di acara pernikahan saya tidak ingat nih siapa-siapa. Tapi semua orang yang jenguk saya waktu saya tabrakan, saya ingat sampai sekarang. Kenapa? Artinya Anda datangi orang di waktu senang itu bagus, tapi jauh lebih bagus Anda datangi orang di waktu karena itu berkesan. Itu berkesan. Paham ya? Dijenguk. Baru kalau jenguk, bawa. Habib tidak ada uang. Kalau tidak ada uang, minimal doa. Yang penting datang. Anda datang, basa-basi aja. Ku lupa beli tadi. Enggak apa-apa. Tidak harus membawa. Saudaraku minta maaf ya, tidak sempat mak bawa oleh-oleh gara-gara buru-buru. Oh, enggak apa-apa, kedatanganmu itu nomor 1. Intinya datang. Obat. Senang. Sambil didoakan ya. Sambil didoakan. Tapi ingat, kalau bawa sesuatu disesuaikan. Ya, jangan misalnya orang kena stroke dibawakan coto. Paham ente? Nah, jadi kalau tulis bismillah sebelum makan atau kalau bisa lengkapi syahadat. Lah itu berarti membunuh. Kalau bisa bawa buah-buahan ya. Bawa biskuit, bawa apa yang sehat-sehat. Ya paham ente? Jangan bawa yang baru kalau menjenguk orang sakit, menyenangkan hatinya orang sakit. Jangan terlalu lama. Ada orang menjenguk orang sakit 3 jam. Ngobrol ngobrol lama. Dan bilang orang sakit kah? Bilang tapi seandainya bisa aku pulang lalu kok. Mau istirahat orang, mau istirahat. Baru kasih nasihat yang kuat. Misalnya dia sakit, sabar kok, itu sakit bukan siksaan, itu rahmat dari Allah. Kasih kalimat yang baik supaya dia tambah semangat. Insya Allah sakitmu itu tidak ada apa-apanya, insya Allah kau disembuhkan nanti. Kasih semangat. Jangan sampai begini, sakit apa kok? Ginjal. Minta maaf kalau ada salahku. Nah, kenapa? Tetanggaku 3 hari di ginjal meninggal. Tambah mati orang itu, paham nanti. Dikasih semangat, jangan dipakai malak-malak. Jadi harus semangat, betul. Kemarin saya itu menjenguk ada orang leukemia, saya kasih semangat. Leukemia enggak apa-apa. Ada murid saya itu dicuci darahnya, alhamdulillah sekarang sudah sehat normal.
dalam hatiku deh normal karena di kuburan. Tapi untuk anu saja menyenangkan. Kan normal kalau mati itu. Mati kan normal. Apa yang tidak normal? Yang tidak normal itu tidak mati. Yang mati itu adalah perkara normal. Jadi kasih semangat supaya dia senang. Jangan dibuat takut. Ya, jangan dibuat takut. Itu kalau jenguk sakit baru jangan lama duduk jenguk orang sakit 3 jam tambah sakit itu. Ya, itu. Berikutnya tasmitul atis idza hamidallah, mendoakan orang yang bersin jika dia mengucapkan alhamdulillah. Hacing, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab yarhamkumullah. Dia jawab lagi yahdikumullah. Jawab lagi apa? Hah? Yaslih oh wa yuslih mubalakum wa yuslih balakum. Oh ya, afwan ya, wa yuslih balakum. Jadi semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Nah itu ya, jadi menjawab acing alhamdulillah, maka di depan kita menjawab yarhamkumullah. Kita balas lagi yahdikumullah, dibalas lagi wa yuslih balakum. Nah itu. Jadi saling balas-balas. Jadi artinya tapi ada batasnya. Nah, itu artinya kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Misalnya, haji, aduh, orang tasaklah. Kalau misalnya haji kurang ajar. Nah, jangan didoakan seperti begitu. Yang didoakan itu kalau mengucapkan alhamdulillah, ini ada syaratnya loh. Idza hamidallah, jika dia memuji Allah. Kenapa sih memuji Allah kalau bersin? Kenapa memuji Allah kalau bersin? Karena bersin itu keluar penyakit. Sehingga kita disunahkan memuji Allah. Memuji Allah. Tapi kadang-kadang itu haji, alhamdulillah, fantasanen. Jadi jangan, harus kita yang apa namanya betul-betul paham. Ya, ini kewajiban lo ya, wajib lo ya. Kapan-kapan ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita wajib menjawab ya yarhamkumullah. Ya, kalau laki-laki yarhamkallah, perempuan yarhamkillah. Kalau umum standar mudah diucapkan yarhamkumullah sudah cukup. Ya, yarhamkumullah li ta'zim itu. Paham ya? Insyaallah bersin itu. Sampai itu Fir'aun tahu Fir'aun? Seumur hidupnya Fir'aun tidak pernah bersin. Seumur hidupnya Fir'aun tidak pernah karena Fir'aun itu seumur hidupnya tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Tidak ada sejarah Fir'aun langganan BPJS, tidak pernah. Karena tidak pernah sakit. Fir'aun tidak pernah sakit. Makanya berani mengaku tuh penasehatnya bilang, wah, kau itu tidak pernah sakit, jangan-jangan kau itu Tuhan. Nah itu. Makanya dia berani mengaku Tuhan. Paham ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Insyaallah, terima kasih atas kedatangannya semua. Mudah-mudahan insyaallah mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mari ista'id berdoa.